Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Ramadana Agung Pratama. Di sini saya akan menjelaskan data diri saya dulu, dan nanti akan saya jelaskan kembali mengenai RPS di mata kuliah yang saya pegang. Nama lengkap saya adalah Ramadana Agung Pratama. Tempat lahir di Timika, tanggal 3 bulan 2 tahun 95 di daerah Papua. Pendidikan saya yang saya tempuh di S1 Teknologi Pendidikan di kampus Universitas Negeri Malang dan lulus tahun 2016. Kenapa saya memilih S1 Teknologi Pendidikan? Karena di sana juga selalu mempelajari mengenai teknologi apa yang update untuk dijadikan bahan kajian pendidikan yang dapat di-share atau dipelajari nantinya kepada mahasiswa. Tentunya ini menyangkut teknologi, di mana basic dari teknologi pendidikan ini kita mempunyai basic dalam segala macam teknologi maupun software media yang kita tempuh dalam perkuliahan di S1 Teknologi Pendidikan ini. Selanjutnya S2-nya dengan jurusan yang sama, masih S2 Teknologi Pembelajaran atau sama dengan pendidikan di Universitas Negeri Malang dan lulus tahun 2018. Mata kuliah pokok yang saya pegang yakni pengantar ilmu komputer dan teaching media, atau biasa pun saya pegang mengenai komputer dasar. Ini adalah bentuk rencana pembelajaran saya atau RPS saya pada satu semester ini di Universitas Qomarul Huda Badarudin, nama perguruan tinggi saya, dan saya berada di Fakultas Sains dan Teknologi. Jurusan di program studi tempat saya bernaung yaitu ilmu komputer, dengan mata kuliah yang saya ajarkan terkait pengantar ilmu komputer. Di sini dalam pengantar ilmu komputernya saya lebih menjelaskan kepada pengantarnya. Jadi lebih ke dasarnya dari ilmu komputer tersebut. Jadi saya harap mahasiswa yang mempelajari mata kuliah ini dapat memahami secara tidak langsung dasar-dasarnya dari pengantar ilmu komputer. Apa itu komputer, cara proses penggunaannya, cara kerjanya, dan bagian A apa, sejarahnya, bagaimana munculnya dari beberapa generasi ke generasi. Itu adalah cakupan dari mata kuliah yang saya pegang, yaitu pengantar ilmu komputer. Jadi pengantarnya saya berikan agar mahasiswa-mahasiswa tersebut gampang dan mudah memahami apa itu makna dari ilmu komputer, sehingga mereka dapat memahami setiap pelajaran demi pelajaran yang saya berikan. Ini adalah contoh RPS yang saya punya untuk mata kuliah ini. Saya susun oleh diri saya sendiri, yaitu Ramadana Agung Pratama di Universitas Qomarul Huda Badarudin, Lombok Tengah. Oke. Jadi letaknya ada di Lombok, daerah Nusa Tenggara Barat, kampus ini berada. Oke, jadi ini adalah RPS-nya dari mata kuliah saya, dengan tujuannya yaitu tiada lain dan tiada bukan, yaitu mengenalkan dan mampu mengoperasikan komputer sebagai dasar pengembangan teknologi kepada mahasiswanya.
Dan capaian pembelajaran program studi, di sini dari segi sikap, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan serta pendapat orang lain, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, keterampilan umum yang sudah dimiliki, bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya, membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif, mengkomunikasikan pemikiran atau argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan di bidang profesinya, meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. Baik, dalam pengetahuan ini atau materi apa saja kajian pokok yang akan kita pelajari, yakni sejarah, cara kerja, mengenal dan mampu mengoperasikan komputer, macam-macam generasi komputer, bagaimana sistem komputer itu bekerja. Yang keempat yaitu internet, dan di pertengahan UTS atau setelah UTS tepatnya kita akan melakukan praktek. Di sini mahasiswa sudah akan melakukan praktek untuk memahami aplikasi dari Microsoft Word untuk membuat suatu dokumen dan Microsoft Excel untuk perhitungan data-data, serta Microsoft Access untuk bagaimana menyimpan database atau membuat macam-macam database, dan PowerPoint yaitu membuat tampilan slide atau presentasi dengan baik. Serta yang terakhir adalah tambahan dari saya, yaitu pengenalan Camtasia dan barcode. Tujuannya untuk mempermudah apapun itu menggunakan barcode. Jadi apa yang kita cari bisa kita tampilkan setelah kita menycan tanda barcode tersebut. Capaian pembelajaran, mahasiswa mampu mengenal perangkat komputer serta tiap bagian kerja dan fungsinya penggunaannya dengan baik. Mahasiswa mampu memahami tiap perkembangan dari generasi-generasi awal sejarah komputer. Mahasiswa mampu memahami sistem kerja serta kelebihan dan kekurangan dari internet serta menggunakan search engine dalam pencarian. Mahasiswa mampu memahami apa saja komponen sistem komputer. Mahasiswa mampu mengerti setiap unsur dan elemen jendela yang ada pada Microsoft Word. Mahasiswa mampu memahami unsur dan elemen jendela yang ada pada Microsoft Excel. Mahasiswa mampu memahami setiap unsur dan elemen jendela yang ada pada Microsoft Access. Oke, dan di bagian deskripsi bahan kajian yaitu mahasiswa mampu memahami sejarah dari komputer, memahami perangkat lunak, software, dan braille dalam penggunaannya dalam di aplikasi komputer, sistem kerja komputer, dan selain itu mahasiswa dituntut untuk mampu mengoperasikan komputer dengan baik. Jadi intinya mahasiswa dapat mempunyai basic dan bekal dalam pengoperasian komputer. Strategi yang akan saya berikan yaitu dengan metode ceramah, presentasi, diskusi atau tanya jawab, praktek, dan dalam menggunakan teknologi yang tersedia. Kontrak pembelajaran, kehadiran mahasiswa dalam pembelajaran minimal 75% dari total pertemuan yang terlaksana. Kegiatan pembelajaran sesuai jadwal resmi dan jika terjadi perubahan ditetapkan bersama dosen dan mahasiswa. Toleransi keterlambatan 15 menit. Selama proses pembelajaran berlangsung, HP harap dimatikan. Pengumpulan tugas ditetapkan sesuai jadwal. Mahasiswa yang berhalangan hadir karena sakit harus ada surat pemberitahuan sakit dan menghubungi dosen. Berpakaian sopan dan bersepatu dalam perkuliahan. Pembelajaran direncanakan dalam 14 kali pertemuan dalam satu semester. Tugas akan diberikan link atau email tempat mereka untuk mengupload tugas yang diberikan oleh dosen. Untuk kajian pustaka, daftar referensi yang saya berikan di sini ada beberapa. Bisa dicari untuk tiap mahasiswanya, yaitu
Ada di sini dari Rosika H. Pratama, RA 2021, pengantar ilmu komputer, Literasi Nusantara Malang. Nah, kebetulan ini adalah buku yang saya terbitkan dengan tim dosen dalam judul buku yang bernama Pengantar Ilmu Komputer. Nah, ini adalah bisa dibilang adalah buku saya sendiri yang kami berdua buat dalam tim, sehingga dapat menjadi buku yang alhamdulillahnya ber-ISBN sekarang ini. Ya, oke, yang referensi kedua Wildan 2010, aplikasi komputer Pusat Laboratorium Komputer Mataram. Budi Murtiasa, pengantar ilmu komputer Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Susanto, pengenalan komputer. Saka, pengetahuan dasar komputer, dan Tanebo Andreas dalam buku arsitektur komputer. Dan diharapkan mahasiswa dapat membaca atau punya literasi dalam membaca, maupun di mana saja bisa didapatkan bukunya. Media pembelajaran di sini menggunakan slide presentasi, notebook atau PC, laptop, LCD proyektor, dan whiteboard dalam sarana media pembelajaran atau mentransfer ilmunya. Ini adalah asesmennya dari segi penilaian, penugasan, UTS, UAS, dan keaktifan dalam perkuliahan. Oke, ini adalah matrik pengantar ilmu komputer. Dan di tahap pertama, topiknya adalah menjabarkan RPS-nya, kontrak kuliahnya, pendahuluan atau awal dalam menceritakan materi tersebut, sejarahnya, mengenal bagian dan memahami proses cara kerja komputer. Capaiannya, mahasiswa mengenal perangkat komputer dan penggunaannya dengan baik. Nah, di sini bahan kajiannya yaitu RPS, sejarah komputer, mengenal komputer dan pengoperasiannya, bagian-bagian komputer, jenis pengoperasian komputer. Bentuk penilaian adalah tugas dan aktivitas tanya jawab. Dan metodenya adalah ceramah, diskusi, tanya jawab. Waktu adalah sebanyak 2 jam, bobot penilaian 5% sampai dengan 10%. Nah, pertemuan kedua dan ketiga membahas mengenai generasi komputer. Nah, melalui dari sejarahnya sebelumnya, bagaimana bermunculannya melalui alat yang pertama, alat hitung tradisional dan alat kalkulator mekanik. Nah, di situ sudah dijelaskan bagaimana jenis komputer dan macam-macam generasi komputer dan faktor apa saja yang membedakan komputer dari tiap generasinya, mulai dari generasi pertama sampai dengan seterusnya. Nah, itu kita akan membahas generasi komputer dalam 2 kali tatap muka atau 2 kali pertemuan. Dalam tatap muka atau pertemuan yang keempat dan kelima juga akan membahas mengenai internet. Jadi mahasiswa diharapkan mampu menggunakan internet dengan baik sesuai apa yang dibutuhkan. Nah, di sini bahan yang akan dibahas yaitu pengertian internet, sejarah internet, aplikasi internet, pengenalan browser, search engine, pengguna internet dengan baik. Nah, jadi metodenya juga adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Nah, selanjutnya itu adalah pertemuan ke-6 dan ke-7 mengenai sistem komputer. Mahasiswa memahami apa saja komponen sistem dalam komputer, mampu membedakan antara software, hardware, dan hardware. Nah, itu metodenya sama. Jadi ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Walaupun nanti sesekali akan kita berikan tugas. Untuk setelah itu di pertemuan ke-8 akan ada UTS atau ujian tengah semester. Setelah jeda dari ujian tengah semester tersebut, kita akan memulai praktek. Nah, di sini akan ada tugas dari praktek juga. Nah, misal di sini di pertemuan ke-9 dan ke-10 kita akan membahas tentang Microsoft Word. Jadi setiap mahasiswa mampu memahami tiap unsur elemen jendela yang ada pada Microsoft Word. Ya, jadi intinya adalah mahasiswa mampu memahami dan mengoperasikan Microsoft Word dengan baik. Pengenalan jendela, membuat grafik tabel, layout 10 jari, dan membuat surat dan dokumen data lainnya. Metodenya sama. Tugas dan praktik, dan metodenya adalah strateginya ceramah, tanya jawab, dan praktek. Di pertemuan ke-11 dan 12 yaitu membahas mengenai Microsoft Excel. Jadi mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengoperasikan Microsoft Excel, bagaimana pengenalan interface Excel, mengatur dan mengedit lembar kerja, pengaplikasiannya pada perhitungan, dan membuat praktek kerja dalam sebuah bentuk tabel.
Ini juga sama untuk tugas dan praktik tentunya ada, dan metodenya adalah Oke, tadi di pertemuan ke-11 dan 12 terkait Microsoft Excel, jadi mahasiswa mengerti interface Excel, mengatur, mengedit, lembar kerja, pengaplikasian perhitungan, praktik kerja dalam membuat tabel. Selanjutnya di pertemuan ke-13 dan 14, yaitu mahasiswa akan mempraktikkan tentang Microsoft Access, PowerPoint, dan pengenalan barcode atau Camtasia. Jadi mahasiswa di sini sama seperti Microsoft Excel tadi, mengenalnya tentang Microsoft Access itu apa. Selanjutnya akan menginput data, bagaimana mengisi data, dan mengerti tentang basis data. Nah, itu kita akan bahas juga di sini. Dan PowerPoint, PowerPoint juga di sini akan kita bahas, serta barcode juga terkait bagaimana memanfaatkan sistem atau mode barcode pada tahun sekarang ini. Sama tugasnya di pertemuan ini yaitu tugasan praktek dan mode penilaian nanti yang akan kita lihat juga dari ceramah dan tanya jawab dan praktek. Jadi setelah itu kita akan UAS. Oke, baik, jadi mungkin itu saja gambaran atau bagian dari kajian pokok yang akan saya jelaskan. Dari tiap pertemuan ke pertemuannya dan bagaimana pengoperasionalnya, itu semua ada di sini, dan sudah saya buat untuk sampai tahapannya dalam satu semester ini, dari pertemuan 1 sampai dengan 14. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap ini jadi RPS yang bagus ke depannya, insyaallah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.